Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda yang saya edukasi? Semoga Anda semuanya dalam keadaan yang berbahagia dan selalu bersemangat untuk menambah wawasan Anda, terutama di dunia pendidikan. Saya Yanu Feryadi kembali menemani Anda dalam podcast Kabar Pendidikan yang dipersembahkan UPT TIKP Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas Gembita tahun 2025, namun kita akan fokus ke bidang lomba seni. Dan sudah hadir bersama kami narasumber Bapak Dr. Andes Kone Kustarto Arifin. Beliau adalah penanggung jawab dari bidang lomba seni ini. Kita sapa dulu. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sehat ya Bapak ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik Bapak. Baik Bapak. Untuk lomba bidang seni itu sendiri, yang ini bagian dari Gembita ya Pak ya, yang diadakan oleh bidang GTK. Nah itu apa saja Pak lomba-lombanya? Kalau misalkan yang di seni itu tentu ada seni vokal dan lainnya Pak, silahkan. Terima kasih para pemirsa. Saya akan menyampaikan bidang art ya, tentunya Gembita tahun 2025. Gembita ini tahun lalu sudah dilaksanakan, namun tahun ini mungkin ada sedikit penambahan ya. Karena bidang-bidangnya banyak yang dari GTK itu yang minta penambahan bidang ya, karena cabang seni itu macam-macam. Kemarin itu hanya seni musik ya, kemudian seni rupa, kemudian seni desain ya, itu ya. Untuk tahun ini cabang seni itu ada macam-macam ya, ada musik, ada teater ya. Tahun ini kita tambahi satu bidang ya. Kalau dulu hanya paduan suara, kemudian penyanyi solo, kemudian tari kreasi, desain grafik, teknologi dan band ya. Jadi unsur musiknya ada, unsur geraknya ada, unsur seni rupa ada. Yang belum sastra dan teaternya. Nah, tahun ini kita tambahi cipta dan baca puisi ya. Sehingga udah komplit cabang seni yang tahun ini kita lombakan. Baik. Alasan dari ditambahnya itu apakah biar komplit itu Pak, atau mungkin memang ada nih sebenarnya bibit-bibit yang dari daerah-daerah itu yang sebenarnya juga banyak ini yang bisa membuat tadi baca puisi ya Pak ya, bisa membuat puisi dan membacanya nih atau seperti apa Pak? Ya memang seperti itu. Lihat tahun lalu itu antusiasme artis-artis GTK Jawa Timur luar biasa. Memang tahun lalu kita loskan gitu, siapapun boleh langsung daftar. Untuk nyanyi solo aja kalau nggak salah hampir 2.880 yang ikut. Nah, terus yang tari juga begitu hampir 500 begitu. Ini terus yang lain juga iri. Ini yang sastra sama yang seni peran kok nggak ada ya. Untuk sementara ini kita mengakomodir hanya cipta dan baca puisi. Oh iya, baik. Jadi memang dari ide dari panitia sendiri Pak ya? Bukan dari permintaan misalkan dari sekolah-sekolah gitu. Itu ide dari kita, tapi ada permintaan dari peserta juga ya. Tapi masih belum sempat kita mungkin tahun depan. Contohnya kok nggak ada seni rupanya kok sedikit ya. Mungkin tahun depan insya Allah nanti kita setting mungkin lomba fotografi, lomba desain tentunya tentang dunia pendidikan. Itu akan menarik nanti ya, dipamerkan itu mungkin next time tahun depan mungkin kita lombakan. Baik. Iya, untuk ini Pak, syarat-syaratnya Pak untuk bisa mengikuti lomba ini yang di bidang seni ini. Apakah memang harus ini ya istilahnya dia mempunyai semangat dan juga mempunyai kompetensi di bidangnya, atau yang penting ikut aja dulu untuk mendapatkan pengalaman seperti itu Pak? Ya macam-macam, tentunya kembali ke peserta ya. Peserta itu ada yang memang punya potensi yang luar biasa, ada yang penggembira, tapi kita seneng lah, kita kemarin luar biasa ternyata antusiasme artis-artis GTK khusus Jawa Timur itu ya. Baik, secara teknis syarat-syaratnya apa Pak agar kita bisa ikut untuk secara teman-teman? Teknis nanti bisa di detailnya ya, detailnya bisa dicek di juknisnya ya. Yang penting yang jelas tentunya GTK terdapat di GTK Jawa Timur. Yang di website itu juga ada ya Pak ya. Baik. Kemudian Pak untuk mekanisme pendaftaran juga ada di juknisnya? Atau ada. Itu nanti kita rekam video
kemudian kita kirimkan seperti itu Pak? Ya, mesti hampir sama dengan tahun lalu. Cuma tahun ini mohon maaf kita agak breakdown sebagian ke cabang dinas supaya Dewan Juri itu tidak terlalu banyak menilai ya. Jadi kita breakdown ke cabang dinas untuk khususnya untuk yang lomba-lomba yang solis yang solo, misalnya yang nyanyi solo, kemudian desain fashion, satunya lagi yang kita itu seleksi di Capdin dulu. Diambil berapa orang itu Pak? Tiga ya? 3 orang, 3 pemenang terbaik, 1, 2, 3. Kemudian kita seleksi melalui daring dulu ya, melalui video. Setelah itu kita serahkan langsung ke juri yang sesungguhnya, bukan dari kami, sehingga nanti muncul maksimal itu 38 kota kabupaten kali 3 yang kita nilai untuk diambil 10 besar untuk yang solo-solo, yang kemudian yang grup 5 besar untuk dilaksanakan secara luring. Baik. Untuk penyanyi solo sendiri Pak, kan biasanya nih ada pria sama wanita mungkin Pak ya. Itu nanti jadi satu lomba atau mungkin beda ini Pak? Laki-laki sendiri, wanita sendiri seperti apa Pak? Ya, untuk sementara maaf mungkin masih kita gabung ya. Karena mengingat musimnya efisiensi. Ini ada beberapa sebenarnya. Kalau lomba-lomba itu kita belum mengakomodir semua kejuaraan ya. Misalnya band itu harusnya ada gitaris terbaik, itu belum kita masih juara 1, 2, 3 aja yang kita akomodir. Baik, mungkin bisa tahun depan ya Pak. Siap, ya mungkin ya untuk setiap ya. Baik, untuk ini Bapak, kalau jurinya sendiri tentunya diambil dari mana saja Pak? Insya Allah dari juri tentunya kita dari profesional, seniman, dan perguruan tinggi ya, perguruan tinggi. Baik. Untuk nanti pemenangnya sendiri Pak, apa saja nanti yang mungkin bisa didapatkan oleh pemenang tersebut Pak? Mungkin rewardnya atau uang tunai, uang pembinaan atau mungkin sertifikat? Itu yang nanti panitia pusat ya yang tahu. Sementara ini ya kalau dahulu ya ada sertifikat, juga ada uang pembinaan begitu. Baik. Kemudian Bapak, untuk masing-masing lomba ini untuk kriteria penilaiannya, misalkan tadi kan ada lomba menyanyi. Nah, ini apa saja Pak kira-kira mungkin buat pandangan nih teman-teman. Kalau saya mau ikut lomba ini, nanti yang dinilai ini seperti itu Pak. Nah, ini sudah teknis ya. Setelah teknis nanti peserta bisa ngecek di Juknis, sudah kita paparkan semua. Kriteria penilaian juga, bobotnya juga ada semua. Dan nanti insya Allah kita juga membuat WA grup khusus per cabang bidang lomba ya, bidang lomba, dan nanti akan saya tempatkan juga teman-teman di sana untuk secara teknis untuk bisa komunikasi kalau ada pertanyaan-pertanyaan ya. Mohon maaf karena saya membidangi 6 bidang lomba dan semua bidang lomba punya spesifikasi yang beda-beda ya. Tentunya nanti kami kebetulan di sekolah kami itu kan sekolah seni ya. Sekolah seni jurusannya ada semua dan akan saya tempatkan penjab-penjab khusus di cabang-cabang lomba. Untuk jadwalnya sendiri untuk bidang lomba yang seni ini juga sama ya Pak ya? Timelinenya dengan lomba yang lainnya di Gembita? Ya, secara umum sama ya. Mungkin berbarengan dengan yang lomba yang lain di olahraga itu rentangannya waktu sama, cuma nanti pasnya kapan kita luring itu nanti kita kondisional ya, sesuai dengan mungkin karena tempatnya juga nanti kita harus belum booking ya. Nah, itu nanti tapi rentang waktunya sama dengan yang lain itu. Baik. Kendala sendiri yang dihadapi apa Pak? Mungkin kendala di tahun kemarin apa? Kemudian untuk tahun ini apakah sudah menemui kendala seperti itu Pak? Ya, kendalanya biasanya di teknis ya, karena kita menggunakan IT juga, dan nanti kemarin itu banyak peserta yang hanya daftar tapi tidak ngupload video. Banyak peserta yang ngupload video tapi videonya nggak bisa dibuka karena kita nggak dapat untuk bukanya itu ya, linknya itu.
Nah, itu yang kendala-kendala tahun lalu juga banyak yang nggak bisa kita nilai begitu. Iya, baik. Jadi tentunya untuk insan edukasi yang sudah mendaftar itu harus dicek dulu ya untuk video yang diupload itu linknya apakah sudah sesuai atau belum, bisa dibuka atau tidaknya. Dan apakah lomba ini nanti berjenjang Pak? Mungkin ikut FLS 2N atau seperti apa Pak? Enggak, karena ini kan khusus guru ya, khusus guru dan tenaga pendidik ya. Memang ini inovasi baru dari GTK ya. Kalau dulu lomba itu sering yang mikir-mikir ya. Ini alhamdulillah ada yang fresh, olahraga seni lah. Ini otak kiri otak kanan seimbang, dan guru-guru mungkin dengan beban administrasi, beban mengajar, dengan ada ini sangat enjoy ya. Sangat enjoy ya, sangat enjoy. Iya, jadi ini untuk pesertanya guru-guru ya Bapak? Ya, guru dan tenaga pendidik, karyawan lah istilahnya. Ya, baik. Kemudian Bapak untuk harapannya untuk yang lomba seni ini Gempita 2025 untuk tahun ini apa Bapak? Ya, intinya akan muncul mungkin artis-artis dari GTK yang baru-baru, yang kemarin kan sudah ada juaranya. Mungkin tahun ini mungkin ada lagi yang GTK yang baru-baru, dan nanti bisa kita akomodir ada acara-acara nanti ya. Kita sudah nggak bingung artis, kita punya artis sendiri di Jawa Timur khusus yang GTK. Berarti untuk visi kedepannya nanti yang menang-menang itu mungkin nanti akan tampil di kegiatan apa di Jawa Timur gitu ya Pak ya? Seperti kemarin sudah kita lakukan juga acara Gempita kemarin, Ejis kemarin, artisnya juga pemenang-pemenang tahun lalu. Kolaborasi dengan sekolah kami, kita juga punya orkestra, kita gabungkan, kita kolaborasikan. Baik, tentunya mereka akan merasa bangga begitu Pak ya, ketika bisa menampilkan bakatnya begitu ya Pak ya. Baik, berarti kalau yang sudah pernah menang di tahun kemarin, tahun ini sudah nggak bisa daftar lagi Bapak? Ya mungkin bisa daftar paling tidak di bidang yang lain ya. Kalau kemarin nyanyi solo, mungkin sekarang bisa bantu di paduan suara. Mungkin aja ada yang multi talenta ya Pak ya. Iya. Bisa. Biar punya kesempatan yang lain juga muncul begitu. Baik. Biasanya dari daerah mana Pak? Kalau misalkan pemenang-pemenangnya itu apakah ada daerah-daerah tertentu atau acak aja gitu? Ya, kita kan objektif ya, karena yang menilai jurinya bukan dari internal kita, dari eksternal semua, praktisi, seniman, juga guru tinggi ya. Kalau kemarin ya daerah-daerah tertentu juga yang Banyuwangi, mungkin Jember atau yang lainnya biasanya. Kemarin Bangkalan ada, dari Malang juga ada gitu. Iya. Biasanya kan ada daerah dari Kediri kabupaten. Kadang ada daerah-daerah yang terkenal dengan mungkin tarinya ini lebih bagus daerah mana gitu kan. Kadang seperti itu Pak ya. Itu memang seperti itu atau tidak Pak? Untuk saat ini sudah saya kira sudah merata. Merata ya Pak ya. Baik. Dan untuk mungkin pesan Bapak nanti untuk peserta itu seperti apa nih yang perlu dipersiapkan? Paling tidak mungkin calon-calon peserta Gempita khususnya art ya, tetap semangat dan selalu berkreasi ya, sehingga nanti kita bisa ketemu di Surabaya ya. Kita akan bikin event di Gempita Award-nya nanti sekitar Desember ya, nanti Desember. Ya, itu baik. Terakhir Bapak nih mungkin ada penasaran nih yang guru, loh aku barusan dari guru nih, misalkan barusan diangkat jadi P3K ya Bapak ya, atau masih honorer, itu boleh tidak sih ikut Pak? Ya atau coba nanti saya cek di Juknis ya, kalau nggak salah itu minimal 2 tahun. Minimal 2 tahun bekerja di sekolah. Coba nanti saya cek lagi ini. Baik, untuk statusnya juga enggak harus PNS begitu Pak ya. Tapi lebih tepatnya nanti silahkan untuk Insan Edukasi bisa mengeceknya di websitenya ya Pak ya. Baik. Teknis. Ya, terima kasih Bapak sudah hadir bersama kami di podcast Kabar Pendidikan. Terima kasih juga untuk Anda Insan Edukasi yang sudah setia bersama kami. Saya Yono Ferdiadi pamit undur, dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan share di channel kami di UPTTIKP Dindik Jatim. Saya Yono Ferdiadi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Salam pendidikan, salam edutech, UPTT IKP terus maju dan inovatif. Terima kasih Bapak.